Selamat pagi, halo semuanya. Perkenalkan, saya Monika Tinesia Mulyawan, mahasiswa dari International Business Management Universitas Ciputra Surabaya Online Learning. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek ALP saya yang berjudul Revitalisasi Industri Pengolahan Jawa Barat dalam Perspektif Ekonomi Bisnis, Inovasi, Efisiensi, dan Pemberdayaan UMKM. Judul ini saya angkat karena Jawa Barat memiliki peran besar dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemerataan dan efisiensi sektor di industrinya. Jawa Barat dikenal dengan kawasan industri terbesar di Indonesia, dengan sektor pengolahan yang menyumbang lebih dari 40% PDRB provinsi. Kekuatan utamanya ini terletak di kawasan utara seperti Bekasi, Karawang, ataupun Purwakarta, seperti pusat-pusat industri otomotif dan juga manufaktur besar. Namun di sisi lain, wilayah selatan seperti Garut, Tasikmalaya, dan juga Ciamis ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan juga UMKM kecil. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka masih cukup relatif tinggi, yaitu pada angka 6,75% pada Agustus 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya revitalisasi industri agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya fokus di wilayah industri besar, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja yang dengan pemerataan ekonomi di seluruh daerah Jawa Barat. Pada slide ketiga, ini terdapat rumusan masalah dan juga tujuan. Ada 3 pertanyaan utama dalam penelitian ini. Bagaimana kondisi dan tantangan sektor industri pengolahan di Jawa Barat saat ini? Yang kedua, strategi apa yang bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing industri? Dan yang ketiga, bagaimana memperkuat keterlibatan UMKM dalam rantai nilai industri pengolahan? Dari sini, tujuan saya adalah menganalisis kondisi ekonomi Jawa Barat 2024, mengidentifikasi hambatan revitalisasi industri, dan memberikan rekomendasi berbasis inovasi dan juga efisiensi, supaya UMKM bisa menjadi bagian aktif dari sistem industri yang lebih besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, pada tahun 2024, ekonomi tumbuh sebesar 4,79%, sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5,05%. Nilai PDRB Jawa Barat mencapai 2,036 triliun, menjadikannya kontributor terbesar kedua nasional setelah DKI Jakarta. Sementara itu, inflasi terjaga di angka 2,6% dan juga IPM meningkat menjadi 74,92 dan kemiskinan turun menjadi 7,09%. Ini artinya kondisi ekonomi daerah secara umum sudah mulai stabil dan juga pulih pasca pandemi ya. Tapi pemerataan manfaatnya ini masih jadi tantangan utama, terutama di sektor ketenagakerjaan dan produktivitas industri. Ada 3 sektor utama yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Yang pertama ada industri, otomotif, dan komponen. Ini berpusat di wilayah Bekasi dan juga Karawang ya biasanya. Sektor ini banyak menyerap tenaga kerja dan mendorong ekspor kendaraan dan suku cadang. Yang kedua ada industri tekstil dan juga produk tekstil. Ini tersebar di Bandung dan juga di Sumedang. Sektor ini padat karya dan melibatkan banyak UMKM konveksi dan fashion lokal. Yang ketiga ada industri makanan dan juga minuman ya pastinya. Terutama ini banyak di Bogor, Sukabumi, dan juga Cianjur yang memanfaatkan bahan baku pertanian lokal. Ketiga sektor ini tidak hanya berperan dalam ekspor dan PDRB, tapi juga berpotensi besar menciptakan nilai tambah ekonomi di tingkat lokal. UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah. Jadi dalam konteks industri pengolahan, UMKM ini bisa menjadi mitra strategis bagi industri besar. Contohnya, menjadi pemasok bahan pendukung atau komponen kecil, dan juga mendapatkan pelatihan teknologi dan sertifikasi standar industri, atau seperti mengakses pembiayaan produktif seperti kredit usaha rakyat sektor manufaktur, hingga kolaborasi, branding, dan pemasaran produk melalui jaringan industri besar. Kalau sinergi ini diperkuat, maka
UMKM bisa naik kelas dan berperan aktif dalam rantai pasok nasional. Saya menyusun 4 usulan kebijakan utama. Yang pertama ada Revive Manufacturing, Linkage, platform digital untuk menghubungkan industri besar dan UMKM agar kerjasama lebih efisien dan juga transparan. Yang kedua ada Industrial Innovation Hub, pusat inovasi dan pelatihan teknologi yang berfokus di Bandung dan juga Karawang. Ini tujuannya untuk memperkuat riset dan juga efisiensi industri. Yang ketiga ada fasilitasi teknologi dan juga pembiayaan. Ini meliputi apa saja? Ini meliputi program subsidi mesin hemat energi, bantuan sertifikasi mutu, serta akses modal usaha produktif bagi UMKM. Dan yang keempat ada pemerataan wilayah industri, mengembangkan kawasan industri baru di daerah selatan seperti di Tasikmalaya dan juga Garut. Ini dengan tujuan atau agar pertumbuhan ekonomi kita lebih merata. Keempat kebijakan ini saling melengkapi dan juga berorientasi pada efisiensi, inovasi, dan juga pemerataan. Melalui program revitalisasi industri ini diharapkan terjadi peningkatan kontribusi sektor pengolahan terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja baru, serta peningkatan daya saing ekspor daerah. Selain itu juga kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan juga pastinya UMKM akan menciptakan sistem industri yang tangguh dan juga berkelanjutan. Revitalisasi ini juga bukan hanya tentang memperkuat ekonomi, tetapi juga tentang membangun kemandirian daerah, pemberdayaan masyarakat, dan juga keseimbangan pembangunan antar wilayah. Sebagai penutup, revitalisasi industri pengolahan di Jawa Barat perlu dipahami. Bagaimana langkah strategis untuk membangun struktur ekonomi yang lebih inklusif, efisiensi, dan juga berkelanjutan. Dengan inovasi, efisiensi produksi, dan juga kolaborasi lintas sektor, Jawa Barat ini bisa menjadi model industri masa depan yang modern dan berdaya saing global. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Monica Tinesia Mulyawan, pamit undur diri. Semoga gagasan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan juga merata.